Hija. Saya Rini Fitri. Saya Feda Hanur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelumnya Anda sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan konseling itu di mana seperti kita berdua sekarang, Ananda sebagai klien, Ibu sebagai konselor. Di mana dalam konseling itu untuk memecahkan suatu permasalahan dan pengembangan potensi Ananda. Di dalam konseling ini memiliki azas kerahasiaan, siapapun tidak boleh tahu, yaitu hanya kita berdua dan Allah. Baik, Bu, saya percaya sama Ibu. Baik, apa yang sebelumnya Ibu boleh tahu nama Nanda siapa? Perkenalkan, nama saya Lara Yudika Fitri, Bu, biasa dipanggil Lara. Wah, namanya bagus ya, seperti orangnya. Ya, Bu, Apa Lara sudah kenal dengan Ibu? belum, Bu. Baik, Ibu akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Mayang Puan Maharani. Untuk lebih akrabnya, panggil aja Ibu Mayang. Baik, Bu. Apa yang ingin Lara bicarakan hari ini? Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman, Bu, dengan teman-teman di sekolah. Menurut saya, candaan mereka sudah terlalu keterlaluan, Bu. Jadi kamu merasa candaan teman-temanmu sudah mulai kelewatan batas. Bisa ceritakan lebih lanjut seperti apa candaan itu? Ya, Bu, mereka suka mengejek saya di depan banyak orang. Awalnya biasa, tapi sekarang rasanya malah menjatuhkan harga diri saya, Bu. Baik, jadi kita akan fokus membahas bagaimana candaan teman-teman ini mempengaruhi perasaanmu dan bagaimana kamu bisa mengatasinya. Bagaimana menurutmu rencana ini? Iya, Bu, saya setuju. Bisa kamu ceritakan lebih detail candaan seperti apa yang mereka lakukan, apa dan kapan kamu mulai merasa tidak nyaman dengan itu? Mereka suka mengejek fisik saya, Bu, seperti bilang saya pendek atau tidak menarik. Awalnya saya diam, Bu, tapi mereka makin lama makin melakukannya terus-menerus, Bu, bahkan di depan orang lain. Menurutmu apa yang membuat mereka terus melakukannya? Apa kamu pernah menyampaikan perasaanmu kepada mereka? Saya merasa mereka tidak sadar kalau itu menyakiti saya. Namun saya belum pernah bilang secara langsung, Bu, karena takut dianggap terlalu serius atau malah diejek lebih banyak. Jadi kamu merasa candaan mereka lebih karena ketidaktahuan, tapi kamu ragu untuk menyampaikan perasaanmu karena khawatir respon mereka akan lebih buruk. Dengan kata lain, kamu ingin mereka berhenti bercanda seperti itu, tapi kamu merasa bingung bagaimana cara menyampaikan perasaanmu tanpa memperburuk keadaan. Iya, benar, Bu. Ya, benar, Bu. Saya takut mereka malah marah atau semakin mengejek saya, Bu. Kalau begitu, apa yang sudah kamu coba lakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman ini? Saya pernah mencoba menghindar dari mereka, Bu, tapi rasanya tidak mungkin terus-terusan seperti itu karena kami satu kelas. Lalu? Kadang saya pura-pura ikut tertawa, tapi dalam hati saya kesal dan sedih, Bu. Jadi sejauh ini kamu mencoba menghindar dan berpura-pura menerima candaan mereka, tapi kedua cara ini belum membantu kamu merasa lebih baik. Sekarang mungkin kita bisa mencari cara untuk menyampaikan perasaanmu dengan cara tepat, agar mereka lebih memahami batasan yang kamu inginkan. Bagaimana menurutmu, Lara? Iya, Bu, saya ingin tahu bagaimana cara menyampaikan perasaan tanpa membuat masalah jadi tambah besar, Bu. Baik, kita akan diskusi permasalahan ini lebih lanjut lagi. Terima kasih, Bu, saya sangat lega saat konseling bersama Ibu. Sama-sama, Lara, jangan suka untuk datang kembali ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Silakan masuk. Bu, silakan duduk.
Selamat siang, senang bertemu dengan Ananda hari ini. Siang Bu. Kalau boleh Ibu tahu nama Anda siapa ya? Perkenalkan, nama saya Mayang Puan Maharani Bu, biasanya dipanggil Mayang. Oh, Mayang. Sebelumnya Mayang sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Lara Yunika Fitri, biasa dipanggil Ibu Lara. Baik Bu. Sebelumnya Mayang sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Apa yang Mayang ketahui tentang konseling? Tempat konseling itu yang saya ketahui kayak tempat curhat gitu aja Bu. Baik, sedikit Ibu tambahkan, konseling itu adalah pertemuan antara Ibu sebagai konselor dan Mayang sebagai klien, yang dimana kita akan membahas permasalahan-permasalahan sedang Mayang hadapi. Dan di konseling ini ada asas kerahasiaannya, yang dimana Ibu akan menjaga kerahasiaannya, dan yang tahu hanya Mayang, Ibu, dan Tuhan saja. Baik Bu. Baik, sekarang coba Mayang ceritakan apa masalah yang sedang Mayang hadapi. Saya merasa ada ketegangan antara saya dan orang tua saya Bu. Mereka tidak mengerti tentang pilihan hidup saya Bu. Ketegangan dengan orang tua. Baik, konseling kita cuma ada 30 menit, yang dimana pada pukul 10.30 nanti Ibu akan pergi ke luar kota. Mari kita maksimalkan waktu 30 menit ini untuk melakukan konseling dengan sebaik-baiknya. Silahkan Mayang ceritakan permasalahannya sedang Mayang hadapi. Mereka ingin saya mengambil jurusan yang mereka pilih Bu, tetapi saya ingin mengajar fashion saya di bidang seni Bu. Jadi Mayang merasa terjebak. Jadi Mayang merasa terjebak antara harapan orang tua dan kebahagiaan Mayang. Iya Bu, saya merasa tidak bisa membuat mereka bahagia Bu. Ibu mengerti, mungkin ada cara lain untuk menyampaikan perasaan Mayang. Saya sudah mencoba Bu, tetapi setiap kali saya berbicara mereka selalu marah dan tidak mendengarkan saya Bu. Itu adalah harapan yang sangat wajar. Mari kita pikirkan cara untuk menyampaikan pesan itu dengan lebih efektif. Baik Bu, saya tidak tahu harus mulai dari mana Bu. Bagaimana jika kita membuat rencana percakapan itu, lalu apa yang ingin Mayang katakan kepada orang tua Mayang? Mungkin saya bisa mulai dengan menjelaskan mengapa seni itu penting bagi saya Bu. Itu adalah ide yang bagus. Menjelaskan alasan di balik pilihan Mayang bisa membantu orang tua Mayang lebih mengerti dengan keinginan Mayang. Baik Bu, saya sangat lega saat melakukan konseling dengan Ibu. Baiklah, sekian sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin kalau ada waktu kita lanjutkan di minggu depan. Baik Bu. Assalamualaikum. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Teman Anda ke ruangan Ibu, gimana? Duduknya udah nyaman? Sudah Bu. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Putri Bu. Apakah Putri sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Puja. Bisa Putri panggil Ibu Puja. Baik. Sudah pernah konseling? Belum Bu. Putri sudah tahu apa itu konseling? Belum Bu. Ibu akan menjelaskan informasi sedikit tentang konseling, di mana konseling ini adalah proses untuk mengatasi masalah yang sedang Putri hadapi, di mana Ibu sebagai konselor dan Putri sebagai kliennya. Dalam melakukan konseling ini juga ada azas kerahasiaan. Ibu akan merahasiakan segala yang kita ceritakan pada hari ini, jadi Putri bisa percaya kepada Ibu. Baiklah, apakah sudah bisa kita mulai? Bisa Bu. Bisakah Putri ceritakan? Baik Bu, jadi di sini saya lagi banyak pikiran Bu, karena habis konflik dengan kakak saya karena ada masalah keuangan Bu di
di keluarga saya. Terus permasalahan ini mengganggu perkuliahan saya, Bu. Oh, jadi Putri ada konflik dengan Abang Putri tentang masalah keuangan dan itu mengganggu Putri dalam perkuliahan. Iya, Bu. Ibu hari ini juga ada janji rapat jam 11 nanti. Apakah masalah yang paling mendesak bagi Putri? Jadi yang paling mendesak tuh karena konflik dengan kakak saya ini, Bu. Konflik dengan kakak Putri. Iya. Bisa Putri ceritakan lebih detail? Ya, Bu. Jadi gini, Bu, kemarin tuh kan saya pulang kampung, Bu. Terus di kampung tuh cuaca lagi nggak baik, Bu, hujan terus. Jadi keluarga saya itu penghasilannya cuma petani, Bu. Itu ke ladang, kebun karet. Iya. Terus karena hujan kan nggak bisa, Bu, ke ladang. Jadi itu saya lagi butuh uang mau pergi untuk kuliah, Bu. Tapi saya minta ke kakak saya ini, dia bilang kamu udah tahu kita nggak ada penghasilan, nggak ngertiin banget gitu, Bu. Terus saya kesinggung, Bu. Jadi Putri merasa tersinggung. Iya, Bu. Padahal saya mintanya baik-baik, Bu. Kan saya juga ngerti kok, Bu, keadaannya. Tapi dia langsung saja emosi gitu bilangnya ke saya, Bu. Terus saya langsung konflik gitu, Bu. Langsung bertengkar sama kakak saya itu abang saya tuh, Bu. Iya. Terus dia sampai bilang kalau gitu kayak nggak percuma kamu kuliah, kayak nggak berpendidikan aja. Saya langsung sedih, Bu. Putri merasa sedih. Iya, Bu. Jadi Putri sudah mencoba untuk membicarakan dengan orang tua Putri. Orang tua saya waktu itu orang tua saya ada di situ, Bu, tapi diam aja, Bu, karena juga takut kayak abang saya tuh, Bu. Jadi saya cuma bisa membela diri saya sendiri, Bu. Jadi saya spontan melawan gitu, Bu, kayak abang saya. Jadi apakah ada nasihat bagi saya, Bu, untuk saya, Bu? Baik Putri, di sini Ibu tidak memberikan nasihat, tapi kita bersama-sama mengatasi kondisi yang sedang Putri alami saat ini. Tapi saya sedih, Bu. Nggak ada yang membela saya, Bu. Padahal saya niatnya baik, Bu. Tapi kenapa orang-orang malah berpendapat lain, Bu? Putri boleh meluapkan tangisan Putri. Nanti kalau sudah tenang, Putri boleh bicara lagi kepada Ibu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Iya. Apa yang Putri lakukan saat terjadinya konflik? Jadi saat terjadinya konflik tuh, Bu, saya kan melawan ke abang saya tuh. Jadi abang saya tuh udah mau main fisik, Bu. Jadi saya lebih milih lari ke rumah teman saya, Bu. Putri melarikan diri ke rumah teman Putri. Iya, Bu. Apakah dengan melakukan itu permasalahan Putri bisa selesai? Tidak, Bu. Dengan melarikan diri itu saya merasa masalah ini lebih menjadi besar, Bu. Padahal awalnya masalah ini kecil, Bu. Jadi pikiran saya tambah menjadi kacau gitu, Bu. Iya, Ibu mengerti dengan keadaan Putri, tapi sebaiknya Putri tidak melarikan diri. Lebih baiknya Putri membicarakan permasalahan ini dengan keluarga Putri. Ya, Bu, saya juga merasa begitu, Bu. Tapi mungkin karena keegoisan saya juga, Bu.
Saya juga anak kecil dari abang saya, tapi saya udah kebawa emosi sekali, Bu. Padahal saya udah niat baik, tapi ditanggapi begitu. Assalamualaikum. Selamat siang, Ananda. Iya Bu. Bolehkah Ananda kenalkan nama Ananda? Perkenalkan nama saya Puja Bu. Baik. Apakah Ananda sudah mengenal ibu? Belum Bu. Oke. Ibu akan mengenalkan nama ibu. Nama ibu adalah Faidah Hanum. Iya Bu. Apakah Ananda sudah tahu apa itu konseling? Belum Bu. Baik. Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah obrolan santai antara klien dan konselor. Iya Bu. Konselor ini mempunyai azas kerahasiaan Iya Bu. yang hanya diketahui oleh Ananda dan ibu. Apakah Ananda sudah pernah konseling? Belum Bu. Baik, apakah Ananda bisa menceritakan apa masalah yang sedang Ananda hadapi? Saya Bu merasa tertekan dengan teman-teman saya Bu. Baik, Anda merasa tertekan dengan teman Anda ya? Iya Bu. Jadi gini loh Bu. Saya tuh sering kayak disepelekan gitu Bu, dan teman-teman saya tuh nggak anggap saya gitu Bu. Ya. Apa yang menjadi masalah yang terbesar yang sedang Anda hadapi sama teman Anda itu? Saya bertengkar dengan dia Bu. Oke, Anda bertengkar. Apakah Anda bertengkarnya di sekolah atau di mana? Saya bertengkar sama dia tuh di sekolah Bu. Jadi dia tuh kayak kasar gitu sama saya Bu. Baik, Ibu tidak bisa berbicara dengan Anda yang lama. Ibu hanya mempunyai waktu 30 menit. Apakah bisa kita berbicara dengan memanfaatkan waktu yang sedikit ini? Bisa Bu. Silakan Anda ceritakan. Jadi gini Bu, saya tuh merasa kesal dengan teman saya tuh Bu. Teman saya tuh kasar sama saya Bu. Dia tuh juga apa ya Bu, kayak egois gitu Bu. Jadi saya tuh kayak merasa kesal aja sama dia Bu. Baik, Anda merasa kesal sama teman Anda ya? Iya Bu. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk konseling ini Bu. Baik, terima kasih ya Ananda karena telah datang ke sini untuk mau berkonseling sama Ibu. Iya Bu. Terima kasih. Iya.